Assalamualaikum anak-anak. Kita bertemu di pelajaran matematika untuk bab 2. Di bab 2 ini kita akan membahas mengenai himpunan. Sebenarnya himpunan ini banyak loh kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa ya? Kita lihat seperti setelah ini ya. Kita mau bahas tentang himpunan ya di bab 2 ini ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian himpunan. Dalam ilmu matematika, himpunan adalah kumpulan dari objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas atau segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan ya. Jadi yang perlu kalian garis bawain di sini adalah kalau himpunan itu dia dapat didefinisikan dengan jelas ya. Ibu punya 2 contoh nih. Yang pertama, kumpulan siswi kelas 7C SMP IT Insan Taqwa tahun pelajaran 2020-2021. Yang ini termasuk himpunan. Kenapa? Karena ini sudah jelas anggota-anggotanya ya. Misalnya kita mau mendaftarkan anggota-anggotanya, ada Zahra, ada Febri, ada Mumtaz, dan lain sebagainya. Maka ini termasuk himpunan. Yang kedua adalah ibu punya contoh kumpulan dari makanan enak. Ini termasuk bukan himpunan. Kenapa bukan himpunan, Bu? Karena enak di sini tidak terdefinisikan dengan jelas ya. Mungkin bagi sebagian orang makanan Padang itu enak, tapi sebagian orang lagi, saya mah nggak suka makanan Padang karena terlalu bersantan. Ya, jadi di sini itu merupakan bukan himpunan karena tidak terdefinisikan dengan jelas. Enaknya itu yang seperti apa sih ya? Kemudian dalam penyajian himpunan ada 4 cara yang kita lakukan ya. Yang pertama dengan menyebutkan atau mendaftarkan anggota-anggotanya atau enumerasi. Sebagai contoh, ibu punya A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 7. Karena di sini dengan menyebutkan atau mendaftarkan anggota-anggotanya, maka bisa disebutkan bahwa A kita daftarkan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Karena ini bilangan cacah kurang dari 7. Kemudian cara menyajikan himpunan yang selanjutnya adalah dengan kata-kata atau menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya ya, dengan kata-kata ya. Sebagai contoh, B adalah himpunan bilangan bulat antara negatif 3 dan 5. Maka dengan menuliskan sifat atau kata-katanya kita bisa mendaftarkan B sama dengan, kita awali dengan kurung kurawal ya, bilangan bulat antara negatif 3 dan 5. Kemudian yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Sebagai contoh, ibu punya C adalah himpunan bilangan prima genap. Maka dengan notasi pembentuk himpunan bisa dituliskan C sama dengan kurung kurawal X sedemikian sehingga X anggota himpunan bilangan genap ya. Jadi di notasi pembentuk himpunan itu kalian awali dengan kurung kurawal ya. Kemudian yang keempat dengan diagram Venn ya, untuk menyatakan suatu himpunan dengan diagram Venn. Diagram Venn adalah cara lain untuk menyatakan suatu himpunan dengan gambar atau diagram. Biasanya kita gunakan adalah lingkaran ya. Sebagai contoh, ibu punya gambar di samping ada S sama dengan himpunan dari lingkaran A dan B. S di sini maksudnya himpunan semesta ya. Jadi semua anggota yang termasuk himpunan A dan B ya. Kalau kalian lihat di sini yang sebelah kiri itu termasuk lingkaran yang A ya, yang sebelah kanan adalah lingkaran yang B. A sama dengan bilangan bulat dari 1 sampai 9 ya.
Kalau kalian tuliskan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 ya. Kemudian B adalah bilangan bulat genap dari 2 sampai 20 ya. Ini genap ya, berarti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai 20 ya. Adapun angka yang di tengah ini termasuk bilangan-bilangan yang termasuk dia himpunan A dan juga himpunan B. Untuk yang ini nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas lebih rinci lagi ya. Kemudian simbol himpunan. Simbol yang digunakan untuk menyatakan himpunan biasanya kita lihat ya, itu seperti huruf E ya. Ini digunakan untuk keanggotaan suatu elemen. Dan untuk menyatakan bukan anggota himpunan kita gunakan E tapi kita coret ya. Itu bukan himpunan. Contohnya jika C sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, maka 1 merupakan anggota himpunan C ya. Itu bacanya berarti 1 merupakan anggota himpunan C. Karena angka 1 itu dia masuk ke anggota himpunan C. 5 anggota himpunan C. 7, adapun 7 kenapa bukan anggota himpunan C? Karena di situ nggak ada ya angkanya ya. Maka bukan anggota himpunan dari C. 9 juga bukan anggota himpunan C ya. Jadi yang termasuk 1 sampai 6 itu baru anggota himpunan C. Jelas ya. Sedangkan banyaknya anggota dari suatu himpunan disebut dengan bilangan kardinal yang dinyatakan dengan N, C sama dengan 6. Jadi banyaknya anggota himpunan C sama dengan 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu banyaknya anggotanya sama dengan 6. Kemudian kita mengenal beberapa contoh himpunan ya. Kita nanti akan membahas banyak himpunan, jadi kita ulas lagi ya materi di SD ya. Kita mengenal ada himpunan bilangan asli yang kita awali dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan caca. Kalau himpunan bilangan caca berarti kita awali dari angka 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada ketiga himpunan bilangan prima. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Kemudian bilangan komposit. Bilangan komposit ini pengertiannya adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, tapi dia bukan termasuk bilangan prima. Ya, bilangan asli itu kan ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi dia lebih besar dari 1, berarti ada 2, 3, 4, 5. Tapi yang bilangan primanya nggak usah kalian masukin ya. Itu namanya bilangan komposit. Nah, mungkin materi ini cukup sekian ya. Terima kasih, tetap jaga iman dan juga kesehatan di kala kondisi seperti ini ya. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Untuk Google Form-nya nanti bisa kalian lihat di portal ya. Terima kasih.